Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Oke, ketemu lagi dengan Bapak ya pada hari ini untuk pembelajaran online. Mudah-mudahan pada hari ini kalian bisa hadir semua dan mengikuti apa yang hari ini akan Bapak sampaikan. Untuk pertama-tama, seperti biasa, lakukan pengabsenan di ruang pembelajaran yang sudah biasa kita laksanakan. Oke, sebelum mengarah kepada pembelajaran, seperti biasa untuk memudahkan kita supaya belajar mudah memahaminya dan lancar, seperti biasa, mari kita lakukan untuk berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, bisa kita lanjut ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai tentang sistem pendingin ya. Seperti di layar bisa kalian lihat, hari ini mengenai tentang sistem pendingin pada sepeda motor ya. Apa tujuan kita hari ini mempelajari tentang sistem pendingin? Oke, di sini ada 5 tujuan ya. Yang pertama itu bagaimana siswa dapat memahami fungsi sistem pendingin ya. Yang kedua, kita harus memahami jenis sistem pendingin. Ketiga, memahami mekanisme kerja sistem pendingin. Kemudian yang keempat adalah memahami komponen dan fungsinya. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana kita melakukan pemeriksaan daripada komponen sistem pendingin. Seperti itu. Yang mana nanti akhir-akhirnya adalah untuk kita lakukan perawatan berkala. Oke, kita ke materi inti. Yang pertama adalah fungsi daripada sistem pendingin. Apa fungsi sistem pendingin itu adalah untuk membatasi temperatur kerja dengan jalan mencegah terjadinya panas yang berlebihan ya, di mana pada sepeda motor itu terjadi proses pembakaran sehingga menimbulkan panas ya. Supaya suhu kerjanya normal secara optimal, maka adanya ditambahkan dengan sistem pendingin. Oke, itu untuk sistem fungsi daripada sistem pendingin. Selanjutnya adalah jenis-jenis pendingin. Nah, ada berapa macam jenis pendingin itu? Pada sepeda motor ada 2. Yang pertama adalah sistem pendingin dengan menggunakan udara ya. Seperti halnya udara bisa kita hirup dengan bebas, berarti itu adalah jenis pendingin dengan udara alami. Itu yang pertama, bagian daripada pendingin udara. Yang kedua, itu adalah dengan udara paksa ya, atau udara yang dipaksa untuk dialirkan. Seperti halnya kita suka mendinginkan dengan kipas. Di sini pun sepeda motor ditambahkan dengan ada yang pembeda, yaitu menggunakan kipas dan air jacket. Air jacket di sini adalah penutup bagian mesin supaya sirkulasi udara bisa menghembus ke bagian mesin. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah pendingin dengan menggunakan cairan pendingin, atau kita lebih kenal di lapangan itu adalah coolant ya, cairan ya. Bagaimana cairan pendingin ini adalah cairan pendingin itu didinginkan oleh aliran udara yang mengalir melalui celah atau kisi-kisi radiator. Jadi di antara celah radiator itu ada sirip yang berfungsi untuk aliran udara nanti menyerap panas yang telah diserap oleh air. Sehingga selanjutnya air yang sudah didinginkan itu akan dipompa kembali ke dalam rongga-rongga sirkulasi yang terdapat pada sekeliling head cylinder. Itu untuk jenis pendingin ya. Jadi ada 2, udara dan yang menggunakan cairan coolant. Selanjutnya adalah mekanisme kerja. Bagaimana mekanisme kerja kita harus tahu ya, khususnya pada sistem pendingin udara. Oke, di sini digambar terdapat sebuah head cylinder. Nah, perbedaannya pada konstruksi, pada sistem pendingin udara itu memiliki sirip seperti halnya di sini Bapak tampilkan head cylinder ya. Itu ada siripnya. Apa fungsi dari sirip di sini adalah sebagai penghantar panas ketika terjadi proses pembakaran, dan sebagai fungsinya sebagai aliran daripada berhembusnya udara. Nah, kenapa dibikin sirip? Ketika proses terjadinya pelepasan panas itu adalah udara akan arahkan melalui sirip-siripnya sehingga mengambil ataupun menyerap panas yang telah dikeluarkan melalui sirip-siripnya, sehingga kondisi mesin stabil dengan suhu kerjanya, seperti itu. Berbeda dengan jenis yang menggunakan
pendingin air itu bagian tidak ada siripnya ya, tetapi dia lebih rata karena di dalamnya terdapat cairan. Kemudian selanjutnya adalah pendingin dengan menggunakan cairan ataupun coolant. Nah, di sini bisa kalian lihat ada dua tanda panah, hitam dan putih. Hitam itu adalah tanda air di mana dia sudah menyerap panas, bergerak dari mesin menuju ke radiator. Nah, ketika di radiator, disinilah proses terjadinya pendinginan. Sehingga air menjadi dingin dan dengan tanda warna panah putih ya, mengalir lagi ke outputnya. Nah, di sini melalui saluran water pump dia akan diputarkan kembali masuk ke dalam mesin. Nah, itulah proses di mana mekanisme kerja pendinginan menggunakan cairan. Jadi air akan terus berputar melakukan penyerapan panas sehingga didinginkan di bagian radiator. Oke, selanjutnya kita harus selain memahami prinsip kerjanya sendiri, kita juga harus mengenal komponennya. Berikut fungsi daripada komponen itu sendiri. Ya, kita perhatikan yang pertama adalah coolant atau lebih dikenal cairan pendingin. Ya, di sini ada cairan radiator itu adalah biasanya campuran antara cairan radiator dengan air suling menjadikan namanya coolant. Apa fungsinya? Fungsinya dia memiliki fungsi sebagai satu pencegah karat pada bagian mesin karena sifatnya memang melindungi bagian daripada logam sehingga tidak memudahkan untuk terjadinya percepatan korosi seperti itu. Kemudian yang kedua, coolant itu sendiri berfungsi untuk mendinginkan mesin atau menyerap panas seperti tadi pada prinsip kerja awal sehingga kestabilan pada suhu kerja mesin itu sendiri terjaga, tidak menghasilkan overheat seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu pipa atau selang ya, cairan pendingin. Di sini dalam gambar pun terlihat ada pipa yang kecil dan yang besar di sini. Nah, ini deh ya, water tube ataupun water hose itu terbuat daripada karet sintetis yang tahan terhadap panas dengan suhu tinggi dan tekanan yang tinggi. Nah, apa fungsinya? Sebagai penghubung antara sistem pendingin dengan mesin ya, seperti itu. Lanjut, yang ketiga yaitu tangki penyimpanan reservoir tank ya. Maaf, kebetulan di sini Bapak tidak bawa. Pada reservoir tank ini terdapat biasanya di samping unitnya. Bentuknya botolnya putih. Nah, di sini untuk apa tangki penyimpanan? Tangki penyimpanan itu berfungsi ketika misalkan dalam lintasan sirkulasi pendingin ketika mesin sudah mulai dihidupkan itu mengalami kenaikan tekanan karena sudah terjadinya proses pembakaran. Maka cairan yang ada pada lintasan pendingin itu akan dialirkan melalui dari tutup radiator, melalui sifon tube-nya, dia akan bergerak masuk ke tangki penyimpanan ketika terjadinya perubahan tekanan dari rendah ke tinggi. Sebaliknya ketika proses motor pun turun tekanannya seperti dimatikan, itu air akan kembali mengalir melalui sifon tube kembali ke lintasan pendinginnya atau ke radiator seperti itu. Selanjutnya yang keempat, radiator. Nah, ini radiator kalau kita lihat di gambar sini jelas dengan ada yang di depan sebagai contoh ya. Di sini ada ruang satu, kemudian ada sirip, dan ada yang ruang terakhir untuk outputnya. Ada input seperti ini, input dan output. Nah, bagaimana fungsi radiator? Di sini karena terdapat sirip, nah inilah yang dimana fungsi radiator untuk mendinginkan cairan yang sudah menyerap panas. Kita lihat di bagian samping ini ada tabung untuk penyimpanan cairan panas karena bagian input dari mesin. Kemudian dia melalui kisi-kisinya, nah udara akan masuk melalui sirip-sirip. Sehingga terjadilah pergesekan antara udara dengan kisi-kisi atau bagian pipa yang ada pada radiator. Sehingga panas yang dihasilkan itu akan diserap atau dibawa oleh udara. Akhirnya terjadilah proses pendinginan, maka tabung terakhir di sini tempat menyimpan bagian daripada cairan yang sudah didingin. Seperti itu. Nah, itu fungsi daripada radiator. Selanjutnya, tutup radiator. Oke. Tutup radiator kita tahu namanya tutup atau lebih dikenal radiator cap.
memiliki fungsi tutup, berarti dia bagiannya di sini ya, tertutup. Di tempat input memasukkan cairan. Fungsinya untuk apa? Karena kita memasukkan cairan, berarti fungsinya adalah untuk mencegah terjadinya tumpahan air dari coolant itu sendiri atau kebocoran dari ketika kita memasukkan tutupnya ya. Seperti itu. Jadi cairan itu tidak boleh tumpah, makanya digunakan tutup radiator. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsinya adalah untuk menjaga kestabilan daripada suhu coolant. Ketika sudah menyerap panas, nah titik didihnya dijaga kestabilannya oleh tutup radiator. Dan yang terakhir adalah menjaga kestabilan tekanan yang ditimbulkan dari panas itu sendiri. Seperti itu. Ya. Nah, itu untuk tutup fungsi kap radiator ya. Karena di sini jelas ada klep penahan daripada tekanan yang ditimbulkan dari hasil penyerapan panas. Seperti itu. Oke, itu. Selanjutnya yang keenam adalah cooling fan atau lebih dikenal kipas. Nah, di sini ada dua macam. Kalau dari gambar tipe sepeda motor matic ya seperti ini, itu terpasang pada crankshaft atau lebih dikenal poros engkol. Dia akan ikut berputar bagaimana ketika mesin dihidupkan. Berarti selalu bergerak seperti itu. Berbeda dengan pada tipe spot. Nah, di sini ada bagian fan di belakang radiator. Dia sifatnya berfungsinya secara otomatis. Kalau titik didih air sudah tinggi, maka sensor yang ada bisa di samping radiator atau di mesin, dia akan mendeteksi suhu tinggi. Akhirnya kipas akan secara otomatis bergerak untuk ikut menghembuskan udara supaya proses pendinginannya lebih cepat. Oke. Selanjutnya yang ketujuh yaitu pompa cairan pendingin atau lebih dikenal water pump. Oke. Di gambar terlihat water pump di sini seperti kipas bentuknya ya ini. Atau kalau dari gambar ya ini. Ini namanya bukan kipas tapi lebih dikenal impeller. Dia juga sama memiliki bagian bidang siripnya. Ini untuk ketika bekerja berputar dia akan menghempaskan cairan sehingga air itu terbawa akhirnya bersirkulasi baik ke mesin kemudian keluar ke radiator kembali lagi ke mesin seperti itu. Tapi jangan lupa di bagian water pump itu ada bagian. Nah di sini kalau kita lihat di gambar sirkulasinya seperti ini ya. Ketika water pump berputar dia akan mensirkulasikan. Tapi di sini ada bagian dua seal yang terjaga yaitu mechanical seal dan oil seal. Kalau mechanical itu untuk mencegah terjadinya kebocoran cairan supaya tidak masuk mesin. Berbeda dengan oil seal. Kalau oil seal mencegah kebocoran oli supaya tidak masuk ke sistem pendingin. Seperti itu ya. Nah, ini prosesnya. Oke, selanjutnya yang kedelapan termostat ya. Kebetulan termostat di sini memang posisinya tertutup di sini di aliran antara keluar dari radiator ya. Nah, bagaimana untuk termostat? Kebetulan saya tidak ada alatnya. Kita lihat proses kerjanya ya. Di sini kita akan bandingkan ketika suhu coolant itu rendah menuju sedang kemudian ke tinggi. Kita lihat prinsip kerjanya. Di mana lintasan sirkulasi air ketika memulai hidup, air akan bergerak melalui pipa atau selang itu tidak menuju radiator, tetapi lebih kepada melalui saluran pipa kecil ya. Atau bagian atas daripada termostat di sini di tanda panah. Kemudian dia akan lewat termostat berputar melalui lagi ke water pump dialirkan lagi ke mesin sampai kondisi mesin itu suhunya meningkat yang mana hasil ketika air sudah menyerap di suhu sedang ini berwarna oranye, air sudah melaksanakan penyerapan panas. Nah, di mana saluran yang bekerja itu dari saluran yang pipa kecil dari bagian atas termostat dan saluran yang dari radiator bagian bawah. Sehingga kedua katup salah satu katupnya dua saluran ini saling terbuka, bagian atas dan bagian bawah. Kalau tadi hanya bagian atasnya saja, bawahnya tertutup, sekarang keduanya terbuka. Sehingga aliran ini saling mengisi. Tetapi ketika suhu semakin tinggi, nah di sini maksimal suhu pembakaran bagian saluran yang kecil itu akan tertutup karena termostat
membuka secara maksimal sehingga menutup saluran yang paling atas atau saluran yang bagian kecil. Sehingga air mengalirnya akan masuk ke radiator. Nah, disinilah proses terjadinya pendinginan. Air panas masuk ke kisi-kisinya, pipanya, kemudian ada hempasan sirkulasi udara membawa panas sehingga dingin, akhirnya dialirkan kembali melalui keluaran pipa dari radiator menuju ke termostat, kemudian ke water pump. Disirkulasikan. Nah, proses ini akan terus berlangsung sampai kinerja mesin secara optimal. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, nah kenapa termostat bisa bekerja naik turun gitu ya? Karena di sini dipengaruhi adanya titik panas didih. Pada termostat terdapat lilin yang mana ketika dia kena panas akan memuai. Jadi dia akan bergerak, semakin panas dia akan semakin mendorong ke atas, mendorong bagian pegas. Sehingga di sini terlihat terbuka nih, naik nih contohnya. Seperti itu ya. Atau pada bagian klep nanti akan terlihat di sini terbuka. Nah, ini. Itu ya. Nah, itu untuk khususnya bagian termostat. Selanjutnya oke. Dan yang terakhir adalah bagian pemeriksaan ya. Setelah kita ketahui bagian-bagian yang tadi, tetap berarti kita harus tahu bagaimana menjaga sistem pendingin itu sendiri ya. Yang pertama yang harus kita lakukan daripada pemeriksaan sistem pendingin adalah permukaan atau ketinggian daripada coolant ya, pemeriksaan tinggi coolant. Bagaimana kita periksa ketinggian daripada coolant itu sendiri? Oke, langkah yang pertama biasanya kita letakkan sepeda motor itu pada bidang rata, gunakan standar 2, kemudian kita hangatkan ya atau panaskan mesin, nyalakan. Nah, ketika setelah proses pemanasan, kemudian kita lakukan pemeriksaan secara visual, yaitu pada bagian tangki penyimpanan di sini. Ya, di mana kita harus melihat kondisi cairan itu harus berada pada batas antara upper dan lower. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, seperti itu. Nah, kedua, ketika kita mendapati ternyata pada tangki cadangan atau penyimpanan itu berada di bawah batas lower, berarti kondisi cairan itu harus ditambah. Seperti di gambar sini dilihat jelas ya. Atau sebaliknya, ketika cairan ternyata melebihi batas upper, berarti ini pun tidak baik, harus dikurangi ya. Seperti halnya tadi bahwa harus ada antara batas upper dan lower gitu. Nah, ketika kita mengkondisikan seperti ini, otomatis misalkan kita ingin ada penambahan cairan. Bagaimana caranya? Ya, kita lihat pada bagian di bawah jok, kita buka, itu ada penutup kecil tabung daripada tangki penyimpanan. Kita lakukan buka, kemudian kita lakukan penambahan menggunakan coolant yang sudah ditentukan dari buku BVR ya atau pedoman reparasinya, silahkan. Nah, kemudian kita masukkan melalui inputnya atau pemasukannya ya, dibantu dengan menggunakan corong supaya tidak terjadi lumer atau bertumpahnya cairan. Dan kita pastikan kondisi cairan harus berada pada batas upper dan lower. Nah, itu salah satu pemeriksaan yang harus kita jaga, yang nantinya menuntut kita untuk melakukan perawatan berkala. Nah, ada catatan yang harus kita jaga adalah yang pertama, hati-hati ya, ketika ini kan tadi kita hidupkan panas. Jangan semerta-merta ataupun dengan mudahnya kamu membuka tutup daripada radiator. Karena tadi sudah Bapak jelaskan, di sini terjadi panas, otomatis akan ada tekanan yang tinggi. Yang mana nanti ketika kalau kamu paksa buka, itu bisa terjadi penyemburan coolant atau cairan pendingin. Yang kedua, harus dikurangi sewaktu Yang kedua, sewaktu menambahkan coolant, tadi Bapak udah bilang bahwa kita harus menggunakan alat bantu dengan corong supaya memudahkan rapih memasukkan cairan tanpa adanya tumpahan. Seperti itu. Mungkin, nah, itulah penjelasan bagian daripada sistem pendingin, khususnya baik udara maupun menggunakan cairan. Ya, oke. Sampai di situ, mungkin mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan memahami. Ya, kalaupun ada yang tidak dipahami, ya silahkan kalian boleh melakukan layangan pertanyaan baik di ruang pembelajaran maupun bisa langsung kontak dengan Bapak ya, ataupun nanti di grup kelas seperti itu. Karena kondisinya jelas pembelajaran online tidak secara merta kita bisa langsung kontak langsung ya, tapi silahkan hal ini menjadikan bahan pertimbangan untuk belajar di rumah untuk mengaplikasikan pada unit kalian sendiri. Oke, itu saja mungkin untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan bermanfaat umumnya buat kalian ya, khusus buat Bapak, dan mudah-mudahan
bisa dilaksanakan perawatan untuk di motor kalian sendiri ya. Terima kasih dan Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.